Saya David Rizal, kita mulai informasi pertama. Saudara, jelang pembatasan BBM bersubsidi, warga ramai-ramai memburu solar dan pertalite. Tak heran antrean di SPBU ini kerap mengular panjang. Maaf, pertalite kosong. Maaf, pertalite sedang dalam pengiriman. Tulisan tangan yang ditempel di dispenser BBM SPBU di Jalan Budi Mulia Pademangan, Jakarta Utara ini mulai familiar dibaca warga ibu kota. Sejumlah SPBU yang kehabisan stok pertalite memberi pengumuman dengan cara serupa. Pengelola SPBU berdalih, habisnya stok pertalite karena faktor keterlambatan distribusi. Ya, kalau saya pikir baru hitungannya dari pagi aja, sampai sekarang hanya sebatas keterlambatan aja. Mungkin itu aja. Sementara itu, di mana ada pertalite, di sana warga menyerbu. Di Pantura Subang, Jawa Barat, antrean jalur pertalite didominasi kendaraan roda 2. Tak masalah mengantri lebih lama daripada harus membayar lebih mahal. Setali 3 uang, bahan bakar solar pun kini makin sulit didapat. Antrean panjang truk di sejumlah SPBU di Bandar Lampung mengular hingga ke badan jalan. Puluhan sopir truk telah antre tak bergerak selama berjam-jam karena SPBU di Kecamatan Wailunik ini belum melayani penjualan solar. Alasannya, masih menunggu pasokan dari Pertamina. Antrinya panas kayak gini ya, panas sampai kelamaan. Jadi mengganggu ya Pak? Mengganggu sekali. Aturan kita udah beraktivitas, ini masih nunggu BBM. Sulitnya mendapat pasokan solar juga memaksa para nelayan di Kampung Nelayan Desa Mayangan, Subang mogok melaut. Dengan perahu tradisional ukuran kecil, nelayan memerlukan 40 liter solar untuk 1 kali melaut. Namun kuota pembelian yang kini dibatasi membuat para nelayan gigit jari. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Usai pertemuan dengan para pemimpin lembaga negara membahas krisis global, Presiden Jokowi mengungkapkan besarnya APBN yang telah digelontorkan negara untuk menahan harga BBM bersubsidi. Inikah sinyal kenaikan harga pertalite dan solar dalam waktu dekat? Subsidi kita untuk energi ini memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai 502 triliun. Karena kita harus menahan harga pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Dan saudara, kita menuju ke salah satu SPBU di ibu kota. Ada Tia Anissa di sana. Tia, apakah benar hingga kini antrian pembelian BBM ini masih terus mengular, Tia, seperti di belakang Anda? Ya, David dan juga saudara, hingga siang hari ini antrian kendaraan masih terus terjadi. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, ini adalah di salah satu SPBU yang berada di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak pagi hari tadi, kendaraan-kendaraan ini sudah mengantri untuk mendapatkan BBM. Tidak hanya kendaraan roda 4 saja, namun untuk kendaraan roda 2 juga bisa Anda lihat antriannya cukup panjang, cukup mengular. Dan ini juga kalau kami lihat sejak pagi hari tidak ada hentinya mengantri terus. Nah, kalau misalkan kita lihat dari beberapa waktu kemarin, memang stok pertalite ini sempat mengalami kekosongan di beberapa tempat karena dari pihak Pertamina pun membenarkan kekosongan ini disebabkan karena adanya keterlambatan pendistribusian BBM di tengah meningkatnya konsumsi BBM subsidi. Namun kalau dari pihak Pertamina sendiri ini memastikan bahwa stok pertalite selama 14 hari ke depan ini aman untuk kawasan Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Namun kalau kita lihat secara jangka panjang, dalam per tahunnya pemerintah ini menetapkan kuota BBM. Untuk BBM subsidi pertalite tahun ini ditetapkan sebanyak 23,05 juta kiloliter. Tapi kalau kita lihat dari data Pertamina hingga Juli kemarin, penyaluran pertalite ini sudah mencapai 16,8 juta kiloliter. Artinya yang tersisa hanya sekitar 6,25 juta untuk tahun ini. Sementara untuk BBM solar dari kuota 15,1 juta kiloliter yang tersisa ini hanya sekitar 5,2 juta kiloliter. Kalau penggunaannya tidak dibatasi, secara logika kuota BBM subsidi ini akan habis sebelum akhir tahun. Sementara pemerintah sendiri juga nampaknya tidak akan menambahkan subsidi karena dari presiden ataupun menteri lainnya juga sudah mengeluhkan terkait anggaran yang dinilai sudah besar mencapai 502 triliun rupiah. Dan ini juga menjadi sinyal dari pemerintah bahwa dalam waktu dekat kemungkinan harga pertalite dan solar juga ini mengalami kenaikan. Sementara demikian kembali ke studio.
Ya, terima kasih Tia Anissa atas laporan dan selamat kembali bertugas.